Terima kasih Pak Haikal, Pak Martin, teman-teman Komisi 6 yang saya hormati, para kandidat anggota KPPU. Pertama, saya menyimak dan materi ini sebetulnya sudah dipelajari dari 3 hari lalu, dan semuanya menunjukkan idealismenya masing-masing. Namun tentu kerja dalam sebuah organisasi, dalam institusi, ini sangat tergantung terhadap undang-undang yang mengaturnya. Dan tadi memang semua memberikan respon bahwa keinginan besar ke depan itu adalah untuk memperkuat terhadap perundang-undangannya. Sehingga KPPU tentu bisa mencapai tujuan sesuai dengan idealismenya masing-masing. Namun tentu kalau melihat kepada undang-undangnya, Undang-Undang Persaingan Usaha nomor 5 tahun 99 yang lahir memang di era reformasi, ini juga tidak terlepas dari kepentingan pemerintah secara mutlak. Karena undang-undang ini dibentuk berdasarkan lingkup kerja di Kementerian Perdagangan. Jadi tadi keinginan Pak Goperi untuk merevisi undang-undang ini tentu juga sangat tergantung dengan ownership dari Kementerian Perdagangan. Oleh karenanya, sejauh mana upaya yang dilakukan untuk bisa merevisi undang-undang itu? Memang menurut saya sudah waktunya untuk bisa direvisi. Yang kedua, sistem pengelolaan di KPPU tentu tidak mudah. Butuh integritas, kapasitas, kapabilitas. Karena pengawas harus betul-betul jeli dan memiliki moralitas yang tinggi. Sekali lagi, moralitas yang tinggi. Yang dibela ini siapa? Saya tanya, yang dibela siapa? Itu. Karena kalau melihat pada sistem perekonomian nasional kita, saat ini memang kita sedang terjerumus, menurut saya. Sedang terjerumus kepada liberalisasi yang institusi yang sebetulnya ini mampu untuk bisa membatasinya, gerakan-gerakan itu. Tetapi justru sampai saat ini ya idealismenya hanya di atas kertas. KPPU dibangun dulu atas amanah reformasi untuk bisa mempersempit ruang persaingan usaha sempurna, di mana yang besar menginjak yang kecil, yang kuat menguasai yang lemah, dan kemudian yang besar semakin besar, yang kecil semakin kecil. Sebetulnya ini esensi kenapa dulu amanah reformasi melahirkan Undang-Undang 5 tahun 99 ini. Adalah untuk membuka ruang dan jalan kepada yang kecil bisa tumbuh dan berkembang dengan tidak mengganggu yang besar. Kemudian menjaganya agar yang kecil ini tidak bisa kemudian dihalangi. Bahkan dalam sistem usahanya mampu mereka mekar, berbuah, berkembang, merambat. Dan tentu ini harapan dari amanah reformasi. Nah, oleh karena itu, fakta menunjukkan persoalan gula. Gula pernah menjadi sebuah badai besar di tanah air. Indonesia yang pernah menjadi eksportir gula akhirnya menjadi importir gula terbesar. Indonesia yang garis pantainya begitu panjang harus impor garam. Indonesia yang memiliki 50 juta ton kelapa sawit kehilangan barangnya di dalam negeri. Minyaknya langka, harganya 2 kali lipat. Ini adalah fakta-fakta. Bawang putih oke lah, dalam sejarahnya bawang putih selalu dijahilin oleh bawang merah. Diusir dari rumahnya, sehingga kemudian bawang putih selalu impor. Kedelai yang menjadi bahan baku tahu selalu bergejolak pada season tertentu.
pada musim-musim tertentu. Kemudian sekarang sedang bergejolak beras. Menurut saya ini tidak terlepas dari monopolistik ekonomi kelompok tertentu dan kartel-kartel yang saat ini sebetulnya kita juga bisa melihat secara kasat mata. Daging sapi, impornya semakin bertambah. Dulu yang tidak ada impor kerbau, sekarang sudah 120.000 ton impor daging kerbau. Oke lah, sekarang kita terdirupsi oleh digitalisasi yang tentu menjadi permainan-permainan sekelompok tertentu. Ini juga yang menurut saya harus bisa betul-betul KPPU ke depan bisa kita damaikan, kita tenangkan. Dan saya meyakini kalau bosnya Pak Haikal ke depan bisa menjadi presiden, bersama KPU ini kita bisa tertibkan bersama-sama gitu. Jadi memang pada akhirnya kita membutuhkan integritas, kapasitas, dan kemampuan kita untuk mendeteksi dan kemudian bagaimana mengelola institusi ini menjadi pembuka jalan bagi yang kecil, terutama untuk masyarakat di pedesaan, masyarakat di kampung-kampung, masyarakat yang ada di pelosok-pelosok daerah. Mereka bisa tumbuh dari desa ke kota, dari kampung ke desa, dari desa ke kecamatan, tumbuh. Jangan kemudian terbalik, justru dari kota ke kecamatan, dari kota ke desa, dari kota ke kampung. Contoh apa? Tumbuhnya mart di mana-mana. Ini menurut saya sudah melanggar terhadap persaingan usaha, terhadap undang-undang yang diatur di dalam undang-undang persaingan usaha. Karena apa? Yang besar ya bisa saja mau apapun bisa gitu. Tanah kemudian dikuasai dan dibuat menjadi mahal. Akhirnya yang kecil tidak bisa menguasai lahan, meskipun hanya sepetak untuk kehidupannya. Ya ini harus masuk dalam sektor-sektor yang sangat krusial, yang sangat mendasar. Mau kemana rejim pengawasan ini? Mau ke liberalisasi, mau ke ekonomi Pancasila yang kita anut, mau ke ekonomi kerakyatan, atau mau ke ekonomi sosialis. Mau kemana? Jangan kemudian berbicara ekonomi Pancasila, tapi kemudian yang kita lakukan justru kita menyuburkan, mengembangbiakan neoliberalisasi. Ini yang harus kita camkan betul gitu. Pak Jokowi sudah menggagas ini. Hilirisasi ini bagian daripada hajat hidup dan added value yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Ini harus dilanjutkan ke depan dan dijaga sehingga tidak hanya dikuasai oleh hanya sekelompok yang secara materi, secara kapital mereka mampu untuk bisa memonopoli seluruh sektor-sektor sumber daya alam Indonesia. Kekayaan alam Indonesia harus menjadi hajat hidup dan manfaat bagi rakyat Indonesia, bukan sekelompok-sekelompok tertentu. Silahkan kelompok-kelompok itu tumbuh, tapi ayo pertumbuhan mereka distribusikan untuk rakyat kita. Melalui siapa? Melalui saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.